Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin berbagi pengetahuan tentang infrastruktur Indonesia. Pengertian infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada jenis-jenis infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur keras. Infrastruktur keras adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum yang berwujud fisik. Beberapa yang termasuk dalam infrastruktur keras diantaranya jalan raya, jalur kereta api, saluran irigasi, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain. Selanjutnya ada infrastruktur keras non-fisik. Infrastruktur keras non-fisik ini adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik. Beberapa yang termasuk dalam infrastruktur keras non-fisik diantaranya pengadaan air bersih, penyediaan pasokan listrik, penyediaan jaringan telekomunikasi, penyediaan pasokan energi, dan lain-lain. Selanjutnya ada infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak adalah semua yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah. Beberapa yang termasuk dalam infrastruktur lunak diantaranya etika kerja, peraturan lalu lintas, pelayanan publik yang berkualitas, undang-undang hukum seperti perdagangan, pernikahan, dan lain-lain. Selanjutnya ada proyek strategis nasional, meliputi 15 sektor pada tingkat proyek dan 2 sektor pada tingkat program. Selanjutnya ada proyek strategis nasional atau PSN. Selanjutnya ada permasalahan infrastruktur Indonesia. Yang pertama, kurang koordinasi dalam pembangunan infrastruktur. Yang kedua, rencana pendanaan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai. Yang ketiga, pembebasan lahan yang masih sulit dilakukan. Yang keempat, kapasitas lembaga yang membangun infrastruktur masih kurang. Yang terakhir, ada penyusunan peraturan yang masih lambat. Selanjutnya ada daya saing infrastruktur Indonesia tingkat global. Di sini ada data sektor daya saing infrastruktur negara-negara Asia Tenggara tahun 2015. Ada Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina, Laos, dan Kamboja. Di sini ada data infrastruktur Indonesia. Infrastruktur pelayanan dasar seperti pendidikan, SD, SMP, SMA, SMK, atau akademi. Di sini ada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit bersalin, puskesmas, rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap. Selanjutnya ada infrastruktur ekonomi yang terdapat pada pasar 83,52%, yang terdapat pada bank 61,97%, yang terdapat pada sarana akomodasi 43,18%, yang terdapat pada koperasi 73,89%. Selanjutnya ada infrastruktur milik desa atau BUMDes sebesar 64,85%, dan di sini ada embung 14,13%. Mungkin cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.